Setiap kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, pasti menginginkan ruang aman untuk setiap aktivitas yang dilakukan, tanpa dibayang-bayangi oleh tindakan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Sayangnya, kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun, atau kepada siapapun. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual sekilas merupakan istilah yang sama, namun kekerasan seksual cakupannya lebih luas dari pelecehan seksual. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual adalah segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dan dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual atau pemaksaan prostitusi. Sedangkan pelecehan seksual, Komnas Perempuan menyebutkan hal tersebut merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Istilah lain menyebutkan penyiraman seksual, yang artinya setiap tindakan seksual atau mengandung unsur seksual yang membuat seseorang tidak nyaman, terintimidasi, atau takut. Pelecehan bukan hanya berupa sentuhan yang tidak diinginkan. Bisa jadi itu berupa catcalling, di mana korban dijadikan sebagai sasaran lelucon dan komentar-komentar seksual. Stalking, pertanyaan yang terlalu pribadi, memaksa untuk melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual tanpa penetrasi, sentuhan fisik disengaja dengan menempelkan bagian tubuh tertentu pada korban. Tindakan pelecehan ini tidak dilakukan hanya saat bertemu saja. Pelecehan seksual bisa terjadi kapanpun, bahkan saat kita sedang memainkan media sosial. Banyak sekali penjahat seksual yang melancarkan aksinya melalui media sosial untuk melecehkan seseorang, yang bermula dengan perkenalan di media sosial atau melontarkan komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Data menunjukkan dari 10 perempuan di Indonesia, 8 diantaranya pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual di ruang publik. Lokasi yang paling banyak menjadi latar kekerasan atau pelecehan seksual yaitu di jalan umum, transportasi publik, bahkan sekolah atau kampus yang merupakan ruang publik di mana menjadi tempat belajar mengajar pun tidak luput dari incaran penjahat seksual untuk melancarkan aksinya. Mengejutkan, kasus kekerasan atau pelecehan seksual di ruang publik yang ini paling tinggi bukan di malam hari, melainkan di siang hari. Saat-saat siapapun sedang melakukan aktivitas, seperti contohnya sedang belajar di ruang kelas pun tak luput menjadi sasaran kejahatan seksual. Tindakan kekerasan atau pelecehan seksual juga tidak melihat dari cara berpakaian seseorang. Perempuan dengan pakaian tertutup saja bisa menjadi korban pelecehan seksual. Dengan banyaknya kasus yang terjadi, tak sedikit perempuan, bahkan laki-laki, merasa terbatasi ruang geraknya. Diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat menerka-nerka. Apakah dirinya berharga setiap akan melakukan aktivitas yang mengharuskan mereka bertemu banyak orang? Itu semua terjadi karena dampak dari banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik. Seperti contohnya kampus, tempat yang seharusnya terlindungi, namun ternyata menjadi lokasi di mana banyaknya penjahat seksual melancarkan aksi. Lingkungan kampus yang seharusnya menjadi tempat aman dan mendukung bagi mahasiswa tidak luput dari masalah kekerasan seksual. Kondisi ini menciptakan tantangan serius dalam menciptakan atmosfer belajar yang positif dan berkualitas. Mahasiswa, baik perempuan dan laki-laki, dapat menjadi korban kekerasan seksual. Ini dapat mempengaruhi tidak hanya pada kondisi fisik, tapi juga dapat mempengaruhi kondisi mental mahasiswa. Seorang psikolog memainkan peran krusial dalam membantu individu yang telah mengalami kekerasan seksual. Mereka tidak hanya membantu korban mengatasi trauma psikologis, tetapi juga memberikan dukungan emosional, memfasilitasi proses penyembuhan, dan membantu korban untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk penyalahgunaan yang melibatkan tindakan seksual tanpa persetujuan atau paksaan terhadap seseorang. Ini mencakup berbagai perilaku yang merugikan seperti pemaksaan dalam hubungan seksual, pelecehan seksual, pencabulan, atau setiap bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa izin dan keterlibatan sukarela dari. Halo Sobat Gemar
kembali lagi bersama saya, Alifia Hani Nugraha dalam Redaksi Diskusi. Pada kesempatan kali ini, saya telah bersama bintang tamu saya, Pak Fauzan, seorang psikolog. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang isu yang sedang marak di lingkungan kampus, yaitu kekerasan seksual. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya, Bapak, hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, Bapak nih, kita selama beberapa menit ke depan gitu akan bincang-bincang ya Pak ya, tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus gitu. Nah, ini tuh isunya termasuk yang lagi cukup marak, bukan hanya pada universitas kita nih Pak ya, tetapi ada pada universitas-universitas lainnya juga seperti itu. Udah siap belum Bapak untuk diskusi bersama pada pagi hari ini? Oke, siap. Nah, Bapak, prinsip-prinsip dasar konseling itu apa aja sih yang prinsipnya gitu untuk mendampingi korban kekerasan seksual? Oke, jadi pada dasarnya konselor itu memiliki prinsip yang harus ia punya gitu ya ketika melaksanakan konseling. Nah, ketika konseling itu seorang konselor dia harus pertama punya empati, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi sebagai korban kan dia itu memiliki luka ya, terutama kalau korban kekerasan seksual dia punya luka. Nah, dari konselor pun bisa tahu dari sudut pandang orang yang katakanlah harga dirinya atau kehormatannya telah diambil oleh orang lain secara paksa. Itu kan ya, itu kemampuan untuk empati. Jadi nanyanya nggak polos, nanyanya nggak lempeng-lempeng aja gitu ya. Jadi memang nanyanya harus disesuaikan juga. Ketika kita punya empati untuk bertanya itu jadi lebih mudah untuk menyesuaikan. Dan yang kedua itu harus punya unconditional positive regard. Nah, artinya penerimaan tanpa syarat kepada korban atau orang yang kita konseling. Kadang-kadang kan kita itu suka ada yang namanya prejudis, ada yang namanya stigma, ada yang namanya prasangka ketika bertemu dengan orang lain. Nah, kadang-kadang kan ada korban datang, oh jangan-jangan ini memang perempuannya nggak bener. Nah, jadi kita awalnya unconditional positive regard, kita terima dia apa adanya gitu ya, jangan dulu menilai. Kemudian yang ketiga harus ada genuine. Genuine itu keaslian. Jadi yang kita tunjukkan sebagai konselor itu memang diri kita, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ekspresi kita itu adalah ekspresi yang memang tulus dari dasar hati gitu, bukan sesuatu yang palsu, kurang lebih seperti itu. Nah, dari apa yang sudah Bapak paparkan nih gitu, bagaimana cara psikolog gitu untuk membantu korban kekerasan seksual gitu kan, seperti yang kita ketahui ya Bapak ya, biasanya gitu korban-korban tersebut tuh bisa juga kayak harga dirinya, dia udah merasa kayak aku tuh udah nggak ada harga dirinya, udah pada kondisi paling di bawah gitu. Nah, bagaimana tuh cara psikolog untuk bisa bikin korban tersebut percaya gitu, terus bisa cerita atau gimana gitu? Oke, untuk yang korban kekerasan seksual, pertama kita harus lihat dulu dia udah bisa diajak ngobrol atau belum. Kadang-kadang kalau isunya masih hangat, dia masih nggak mau ngobrol ke siapa-siapa. Kemudian yang kedua, hendaknya bagi orang yang tidak berkepentingan untuk menanyakan gitu, nggak usah ikut bertanya. Karena kan kalau kita sebagai teman misalkan cuma penasaran aja dengan kejadiannya, itu nggak perlu lah gitu. Jadi kalau kita tidak ada niat membantu atau kita bukan profesional yang mau membantu, kita nggak usah tanya-tanya tentang kasus, kita temani aja si korban. Nah, tapi kalau sebagai psikolog konseling itu pertama kita harus identifikasi dulu yang bikin dia bermasalah itu apa. Kadang-kadang orang yang jadi korban kekerasan seksual dia lebih terganggu terkait dengan persepsi masyarakat terhadap dirinya ketimbang keperawanannya kalau perempuan ya. Nah, jadi dia sudah sering kali menjadi korban, sering kali menjadi korban dari laki-laki, tapi dia tidak terganggu pada awalnya. Nah, tapi ketika perbuatannya itu viral, perbuatannya itu diketahui orang, seketika si orang itu menjadi terganggu. Berarti kan
yang mengganggu dia itu bukan perbuatannya, tapi lebih ke pandangan, Masyarakat gitu ya di persepsi, dalam. betul, persepsi masyarakat terkait dengan reputasi dia di sana gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi Bapak ada sempat mention gitu kalau orang lain nggak perlu apa ya, ibaratnya kayak jangan ikut campur dulu gitu loh Pak. Nah, saya kan penasaran nih, misalnya gitu pada kita nggak pernah tahu gitu kalau misalnya hari buruk itu ada gitu. Misalnya salah satu teman saya apa ya kayak ketimpa lah kejadian seperti itu. Menurut sudut pandang psikologi kita tuh harus gimana sih Pak gitu sebagai pendamping korban gitu? Apa kan katanya jangan terlalu gimana, tapi aku tuh pengen bantu gitu. Oke. Ya, kadang-kadang teman dari orang yang pernah mengalami kekerasan seksual kan dia ada keinginan membantu ya. Tapi di sisi lain, kadang-kadang kita itu ada hanya sekedar penasaran gitu. Pengen tahu gimana bejatnya pelaku itu, gimana seperti apa kamu itu udah diapain aja. Kadang-kadang kan cuma penasaran. Nah, kalau memang ingin benar-benar membantu, cukup katakan saja kepada subjeknya gitu ya. Aku nggak maksa kamu buat cerita, tapi kalau kamu mau cerita atau kamu butuh apa-apa, aku ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi si korban itu tahu bahwa temannya itu mendukung dia loh gitu. Secara moral gitu. Masalahnya kalau ditanya gitu ya, kan temennya misalkan ada 5, sama ini ditanya dia harus ngejelasin lagi, sama ini ditanya dia ngejelasin lagi, jadi kan kasihan. Kadang recall memori-memori yang sebenarnya nggak pengen diingat gitu sebenarnya sama si korban gitu. Iya betul, jadi memori yang ingin dilupakan malah harus dipaksa untuk diingat. Kecuali kalau polisi ingin memperkarakan gitu kan ya, di depan polisi di persidangan ya silahkan itu di recall. Tapi kalau di luar itu, kalau misalkan dari korbannya memang pengen curhat silahkan gitu ya. Tapi sebagai teman kita jangan paksa mereka sebagai korban untuk curhat ke kita gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada faktor apa sih yang dominan yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual gitu? Oke, kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi karena pelakunya memang doyan ya gitu ya, kita pakai bahasa santai aja. Pelakunya memang doyan, atau yang kedua itu karena ada kesempatan. Katakanlah, jadi seringkali kan ada guru, misalkan dosen ataupun bahkan ustadz yang terjerat dengan kasus kekerasan seksual itu karena dia terbiasa menerjunkan diri di lingkungan-lingkungan yang memang riskan. Nah, beberapa tahun lalu di Bandung ada kasus terkait ustadz yang dia sudah menzinahi beberapa santrinya, santriwati gitu. Kebayangnya kan secara manusiawi yang namanya laki-laki kemudian disuguhkan banyak wanita muda gitu ya yang cantik, kemudian lingkungan sangat percaya membiarkan mereka berduaan lama, itu kan kesempatan gitu ya. Nah, menambah kesempatan mereka untuk berbuat yang tidak-tidak. Nah, jadi untuk menghalangi faktor kesempatan ini yang asalnya orang baik jadi terjerumus kan gara-gara ada kesempatan, dan sering ada kesempatan, sering ada godaan, terjerumus. Nah, itu sebisa mungkin ketemu antara laki-laki dan perempuan, jangan berdua, jangan di tempat yang sepi. Kalau pacaran, jangan di tempat yang sepi, jangan berdua. Kalaupun punya hubungan saudara, selama itu dia masih laki-laki sehat, perempuan sehat, masih ada kemungkinan kalau memang kesempatannya mendukung. Jadi sebisa mungkin kita hindari kesempatan-kesempatan itu, situasi-situasi yang memang berisiko. Itu dari satu sisi. Dari satu sisi lain, dari pelaku memang niat ya. Jadi dia punya fetish tertentu atau dia memang cari-cari lah sebagai predator kurang lebih. Nah, itu hal yang lain lah gitu. Kalau itu memang dari sosoknya sangat bersalah. Kalau yang satu lagi secara dorongan biologi sudah ada, kesempatannya mendukung, baru kejadian gitu. Nah, dari kekerasan seksual ini kan menghasilkan suatu trauma yang mendalam ya Pak ya. Apa terdapat pola perilaku psikologisnya gitu Pak, ciri-cirinya seperti gimana? Oke, jadi kalau terkait dengan trauma, terkadang orang yang mengalami kekerasan seksual itu dari kecil ya, ada yang dari kecil. Dan katakanlah ketika dia seorang perempuan terus mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang tua laki-lakinya atau dari kerabat laki-lakinya, ketika sudah dewasa
kadang-kadang si pasien itu ya atau korban itu pandangan terhadap laki-laki agak berbeda dengan perempuan yang tidak pernah mengalami pelecehan seksual. Jadi agak curiga ke laki-laki itu, oh, laki-laki itu pasti ada maunya. Laki-laki itu kalau baik sama saya pasti dia itu ada ya pengen sesuatu. Nah, jadi kendalanya dalam mencari jodoh kadang-kadang mereka itu ingin untuk menjalin hubungan dengan laki-laki tapi secara tidak sadar mereka juga sering menghindari. Gitu. Itu efeknya. Gitu. Kalau dia dari sisi psikologis, pendekatan yang tepatnya tuh gimana Pak? Untuk korban-korban yang kayak, oh ini ada indikasi memiliki trauma gitu. Trauma, oke. Gangguan psikologi itu perlu ada 3 kriteria. Yang pertama itu ketika ada stres atau ada ketidaknyamanan. Jadi misalkan yang perempuan pernah jadi korban laki-laki. Sebelum kejadian si perempuan ini ketemu laki-laki biasa aja gitu, bisa ngobrol, bisa interaksi. Setelah kejadian dia itu benar-benar takut lah, menghindari kalau ada laki-laki. Itu salah satu ciri bahwa dia itu ada ketidaknyamanan. Pertama ketidaknyamanan ya. Yang kedua itu disfungsi. Disfungsi itu misalkan teteh sebagai mahasiswa tugasnya masuk kelas, tugasnya mengerjakan tugas, tugasnya bimbingan gitu ya. Nah, karena teteh punya ketakutan terhadap dengan laki-laki, katakanlah yang amit-amit ya gitu ya. Gitu. Jadi teteh tuh disfungsi, jadi nggak bisa kuliah karena di kuliahan itu ada laki-laki, dosennya juga pembimbingnya laki-laki gitu, sampai aspek dari pendidikannya terganggu. Kalau yang kerjanya terganggu. Kalau yang sekolah, sekolahnya terganggu. Gak mau main, sosialnya juga terganggu. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor norma sosial gitu. Jadi norma sosial, seorang mahasiswa itu harusnya seperti apa, seorang siswi itu harusnya seperti apa. Nah itu ada keanehan di perilakunya terkait norma-norma itu, yang harusnya ke guru laki-laki, barangkali kalau anak kecil suntangan gitu ya. Terus dia nggak mau, ada laki-laki menghindar, nah itu juga tidak sesuai norma kita, berarti dia juga mengalami gangguan trauma gitu. Pak, saya pernah baca di salah satu buku gitu, hurt people gitu. Apakah dari indikasi orang-orang yang mengalami kekerasan seksual ini bakal jadi roda yang berputar gitu Pak? Jadi katanya kalau si korban bakal bisa juga gitu jadi pelaku suatu saat lagi, karena mungkin dari kecil atau udah trauma berkepanjangan gitu Pak, terkait trauma kayak gitu Pak. Oke, kalau terkait dengan yang seperti itu, pada kenyataannya tidak selalu ya. Tidak selalu korban kekerasan seksual itu menjadi pelaku, asalkan ketika dia berkembang, tambah dewasa, lingkungannya itu mendukung. Kecuali kalau dari lingkungannya juga mendukung dia untuk menjadi pelaku. Misalkan, ada seorang mahasiswi, dia pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecilnya. Ketika dewasa, dia itu nggak ada keinginan untuk menjadi pelaku gitu, untuk melakukan hal yang sama. Tapi kalau itu karena lingkungannya bagus kan, di kuliahnya itu katakanlah temannya bagus, temannya baik, dari keluarganya juga baik gitu ya. Jadi nggak ada keluarga yang menjatuhkan dia, judgement dan merusak mental dia, itu nggak ada gitu ya. Jadi dari sana dia bisa berkembang seperti halnya orang pada umumnya. Nah, yang jadi pelaku itu misalkan orang terjebak di dalam prostitusi. Kemudian kan awalnya dia hanya PSK. Nah, naik pangkat kan, jadi mucikari. Nah, itu barangkali lingkungan yang memang tidak kondusif dan mendukung yang asalnya korban itu menjadi pelaku. Gitu. Jadi selalu ada kesempatan untuk berubah lebih baik kan Pak ya sebenarnya. Ya. Tergantung oleh lingkungan. Nah, selama Bapak jadi psikolog gitu, hambatan apa sih Pak yang Bapak temuin selama mendampingi proses konseling gitu orang-orang yang mengalami kekerasan seksual? Oke, kalau di Kota Tasik secara spesifik hambatan yang berarti sebetulnya nggak ada ya, gitu. Cuma ada perbedaan kepentingan kepada korban antara proses hukum dan psikologis, penanganan psikologis. Kalau di penanganan psikologis, sebisa mungkin si pasien itu atau korban itu cepat move on kan dari kejadian yang membuat dia jatuh. Nah, di satu sisi kalau di persidangan si korban itu harus mengingat
kejadian pelaku yang membuat dia jatuh gitu. Jadi selama ada proses hukum masih berjalan, selama proses bahwa si korban itu harus mengingat pahitnya bagaimana menjadi korban, itu barangkali proses dari perkembangan psikologisnya itu agak terhambat gitu. Tapi setelah persidangan selesai, biasanya jadi lebih enak untuk si korban itu lebih cepat move on, lebih cepat berkembang, dan kesehatan mentalnya lebih cepat membaik gitu. Oke, seperti itu. Nah, apa sih yang Bapak mau sampaikan gitu, khususnya pada masyarakat umum gitu, tentang lebih memahami atau mendukung gitu korban-korban dari kekerasan seksual itu sendiri secara psikologis? Oke, korban kekerasan secara seksual itu kan kadang-kadang suka takut melapor ya, gitu ya. Di Kota Tasik ini ada banyak sebetulnya perlindungan perempuan dan anak. Kalau adik-adik terutama yang di Kota Tasik bingung gitu, bisa melapor ke Dinas PPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu yang pertama. Setidaknya dengan kita tahu kemana kita harus melapor, kita nggak shock, kita nggak bingung gitu. Jadi ketika ada kejadian, saya harus ngapain ya? Oh, langsung aja lapor. Nah, nanti adik-adik itu bakal mendapatkan bantuan secara hukum yang pertama, yang kedua itu bantuan secara psikologis gitu, di konseling, gimana caranya menghadapi kejadian yang sudah menimpa adik-adik gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau secara psikologis, jangan berpikir bahwa dunia ini hancur gitu ya. Yakinlah bahwa ya yang namanya masalah itu pasti ada, dan masalah itu ada jalan keluarnya sih, kurang lebih seperti itu aja. Nah, buat teman-teman semua nih, langkah paling pertama itu jangan harus cepat-cepat cari pertolongan ya Pak ya, jangan mau dipendam sendiri aja gitu, seperti itu ya Pak. Nah Pak, kekerasan seksual ini kan nggak hanya terjadi pada perempuan ya, walaupun memang pada kenyataannya waktu saya baca-baca tuh memang terjadi sebagian besar pada perempuan, tapi juga pada laki-laki. Nah Pak, gimana ya cara hapus stigma gitu bahwa kekerasan seksual itu cuma terjadi pada perempuan gitu? Karena biasanya nih laki-laki itu kadang jadi takut untuk mengungkapkan isi hati apa gimana bahwa dia pernah mengalami, tapi nah itu karena stigma itu, karena masa sih aku kena gitu, karena kan besar stigmanya karena perempuan aja gitu Pak. Gimana? Oke, ini mungkin ada perbedaan yang unik antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau perempuan ketika dia mendapatkan pelecehan gitu ya, dia itu kan langsung tertekan gitu ya. Tapi kalau dari sisi laki-laki itu pelampiasan emosinya jarang ke curhat, beda dengan perempuan. Kalau perempuan dia lebih terampil dalam mengekspresikan emosi karena yang namanya perempuan cerewet itu wajar. Nah, kalau laki-laki cerewet itu disebutnya bencong gitu kan ya. Makanya laki-laki kalau ada ketidaknyamanan secara emosional, dia biasanya diam ataupun dia menghindar dulu gitu ya, niis gitu ya. Atau main game, atau misalkan marah-marah gitu. Itu yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Nah, pernah memang ada korban kekerasan laki-laki gitu ya. Tapi biasanya yang diangkat oleh media karena laki-laki yang menjadi korban itu adalah anak. Ya, jadi kalau laki-laki dewasa biasanya jarang ngomong. Tapi kalaupun memang mendapatkan pelecehan dan dirasa tertekan akan pelecehan itu, ya silahkan dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu ya. Jadi laki-laki biasanya nggak terlalu peka dan nggak terlalu terganggu sih masalah dengan seksualitas, pelecehan seksual. Tapi bukan berarti tidak ada ya, ada juga. Bahkan tahun 2020 gitu kalau tidak salah ya, pernah ada kasus di Tasik, karena ini udah menyebar ya dari mana-mana. Laki-laki umur 40 tahun jadi korban sodomi gitu ya. Dan kebetulan si laki-lakinya ini punya keterbelakangan mental gitu, makanya dia jadi target bagi laki-laki
umur 18 tahun. Jadi pelakunya tuh justru jauh lebih muda daripada si korbannya gitu. Tapi karena korbannya ini memiliki keterbelakangan mental, jadi dia berani. Nah, dari situ kenapa si laki-laki umur 40 tahun ini dilindungi? Karena dia dekat dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu perhatian dengan dia suka sapu di masjid, sapu-sapu gitu ya. Suka nyapu, ketika ada hal yang tidak menyenangkan menimpa dia, warga itu langsung marah. Nah, dari situ jadi warga justru yang membela si orang ini. Gitu. Nah, kalau laki-laki ya itu barangkali kendalanya ya. Nah, takut dibilang lemah, takut dibilang bencong dan lain sebagainya. Tapi padahal sah-sah saja kalau misalkan laki-laki menjadi korban dan merasa perlu bantuan. Gitu. Itu tuh terjadi karena konstruksi masyarakat juga sih ya Pak ya. Ya. Menganggap laki-laki itu kaum yang harus di nomor satu gitu, ya harus selalu kuat gitu. Padahal kan nyatanya laki-laki juga punya perasaan gitu. Iya. Ya betul. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak ya insight-nya tentang kekerasan seksual dan juga cara penanggulangannya dari sudut pandang psikologi. Mungkin di lain waktu bisa berbincang-bincang kembali gitu apabila ada kesempatan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pada semua Sobat Gemercik yang telah... Halo Sobat Gemercik, kembali lagi bersama saya, Alicia Hani Nugraha dalam redaksi diskusi. Nah, pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama saya Ketua Satgas PPKS Unsil, Ibu Wiwi Wijastuti. Halo Ibu, apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Halo, selamat siang. Alhamdulillah ya Bu, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya nih ya Ibu ya, Ibu Wiwi ini dalam beberapa menit ke depan akan menemani saya berdiskusi tentang kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kampus. Ya. Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, bahwa saat ini tuh marak gitu terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu. Nah, pertanyaan pertama Ibu, sebenarnya apa sih Bu definisi kekerasan seksual itu sendiri gitu? Oke. Definisi kekerasan seksual, sebelum kita masuk ke definisi kekerasan seksual ya, kita akan bahas sedikit yang sering menjadi polemik atau perdebatan tentang kekerasannya. Kekerasan itu sesuatu yang memang dilakukan kepada seseorang yang memang seseorang itu tidak ingin itu dilakukan. Apapun bentuknya, kalau perbuatan itu tidak diinginkan oleh korban, itu masuk ke dalam kekerasan. Atau mungkin kalau dalam bahasa Permendikbudristek itu tanpa persetujuan korban ya, ada itu yang sering menjadi konflik. Di sini kita harus bawahi bahwa tanpa persetujuan korban ini adalah tindak kekerasan, atau itu mencolek lah, atau mungkin berkata secara verbal merendahkan misalkan. Nah, kalau definisi kekerasan seksual sendiri, kalau kita merujuk pada Permendikbudristek, maka kekerasan ini merupakan upaya seseorang dalam merendahkan, menghina, melecehkan, bahkan menyerang tubuh ya, atau mungkin fungsi reproduksi seseorang gitu ya, akibat adanya relasi kuasa biasanya, karena biasanya orang yang melakukan kekerasan seksual itu memiliki kuasa yang lebih dibandingkan korbannya, sehingga dia melakukan hal itu. Jadi upaya itu dilakukan ya, sehingga menyebabkan penderitaan, baik itu fisik ya, kemudian juga psikis ya, bahkan mungkin menyebabkan seseorang itu kehilangan kesempatan untuk menggapai masa depan dengan cara mungkin karena trauma, depresi membuat dia kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan sekolahnya atau pendidikannya, atau mungkin karena rasa malu membuat dia tidak mau tampil lagi atau tidak mau menyelesaikan studinya. Nah, itu kesempatan itu terenggut dari korban. Itulah kekerasan, sesuatu yang bersifat melecehkan, merendahkan, gitu, menyerang tubuh, fisik, atau mungkin fungsi reproduksi atau psikologi seseorang, itu masuk ke dalam kategori kekerasan seksual, ya, yang memang bernuansa seksual. Itu yang terjadi, seperti itu mungkin. Oke. Nah, tadi udah disebutin definisi. Nah, kalau jenis-jenis kekerasan seksual yang biasa terjadi di kampus itu kayak gimana sih? Seringkali terjadi, mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya,
Jadi seperti misalkan catcalling ya, atau hey cantik, atau hey apa siulan gitu ya pada saat kita lewat gitu ya di kerumunan, mungkin kerumunan segerombolan oknum laki-laki itu yang sedang berkerumun. Padahal sebenarnya kalau teman-teman berbalik dan mengatakan apa manggil-manggil saya, itu bisa jadi mereka nggak berani lagi gitu, mereka akan berpikir 2 kali untuk bisa melakukan itu ya. Nah tapi kan pada saat kondisi seperti itu, korban terkadang dia mengalami apa yang dinamakan kelumpuhan sementara, kalau bahasa ilmiahnya tonic immobility ya. Jadi dia nge-freeze atau ya, nge-freeze dulu. Bukan berarti itu dia setuju orang itu melakukan hal itu kepadanya, cuman apa sih yang saya alami barusan gitu, dia kaget gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Ya refleks itu biasa itu secara verbal ya. Ada juga yang bukan verbal dan bukan fisik, dalam bentuk isyarat juga ada. Misalkan dia memandang tubuh perempuan itu dari bawah sampai atas dengan pandangan yang sensual ya, itu kan tidak nyaman ya. Kalau orang sudah merasa tidak nyaman berarti ada yang salah, berarti dia sedang mengalami kekerasan seksual itu ya. Bisa juga dengan fisik, mencolek misalkan, atau tiba-tiba merangkul gitu, atau mungkin definisi cium tangan ya, karena kan seringkali mahasiswa dan dosen cium tangan ya. Nah, ternyata mungkin ada sebagian orang cium tangan, mungkin ada gerak yang memang dilakukan oleh oknum pelaku gitu ya, oknum yang memang membuat risih, misalkan cium tangan, misalkan diutek-utek misalkan ya, gitu kan suka sering juga kan ya, itu kan itu suka ada yang seperti itu. Tapi kan terkadang korban itu tidak merasa, dia masih kebingungan, apa yang saya alami ini apakah benar kekerasan atau mungkin wujud pengakraban beliau ini kepada mahasiswanya. Nah itu kan menjadi kebingungan. Pada saat orang mengalami rasa kebingungan dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan, dia nggak nyaman, itulah kekerasan yang sedang dialami. Nah itu terus kemudian ada secara bentuk psikologis juga terjadi. Misalkan contohnya, saya tunggu, kamu kalau mau bimbingan saya tunggu ya di lobi hotel karena saya sedang ada acara, misalkan workshop, nanti saya ada di kamar berapa gitu ya. Kalau kamu nggak datang nanti tidak akan saya luluskan, tidak tanda tangan. Itu kan secara psikologis kan membuat mahasiswa ataupun mahasiswi ya gitu ya, tidak melihat jenis kelamin ya, itu merasa saya datang takut, nggak datang nanti malah salah gitu kan. Jadi itulah yang membuat terkadang mahasiswa ataupun mahasiswi atau siapapun itu ketakutan. Nah itu juga salah satu bentuk yang tekanan ya, ada tekanan psikologis, nanti kok saya nggak lulus gimana ya. Itu mungkin jenis-jenisnya. Kemudian juga dalam dunia maya juga bisa dilakukan ya, KBGO ya, kekerasan berbasis gender online itu bisa terjadi gitu ya, bisa terjadi. Contohnya saja, dia mengirimi foto profil yang kita pakai ya. Contohnya nggak hanya diedit, misalkan gini, si oknum ini mengirimkan foto profil kita, foto profilnya cantik ya, ini profilnya seksi ya gitu. Nah itu juga dalam bentuk kekerasan. Kalau kita, kenapa sih orang ini rese banget gitu ya, maksudnya saya nggak suka diginiin gitu. Bukan persoalan kita nggak suka disebut cantik ya, bukan masalah kita nggak suka disebut cantik, tapi ini ada yang salah, kenapa dia harus berkomentar seperti itu. Nah itu juga kita sedang mengalami, atau mungkin mengirimi stiker-stiker yang tidak senonoh seperti itu, entah itu di dalam grup WhatsApp ataupun dengan secara pribadi, itu juga sudah tindak kekerasan. Jadi banyak macamnya tindakan kekerasan itu, tidak selalu harus fisik ya. Mungkin itu jenis-jenisnya sering terjadi di kampus. Nah Ibu, dari yang udah beberapa yang disebutkan gitu, jika dalam lingkungan kelas gitu ya, kayak si dosen ini menyinggung yang tentang berbau Oknum. Ya oknum, oke. Kayak nyinggung-nyinggung yang berbau ke arah seksual gitu, apa itu termasuk kekerasan? Kekerasan. Dan itu saya sering mendapatkan laporan, ya saya sering sekali mendapatkan itu, dan saya selesaikan itu ya, ya pada akhirnya ya mau tidak mau ya pelaku harus minta maaf, ya minta maaf dengan hal seperti itu, karena itu diskusi di depan umum ya, masa banyak orang yang tidak menyaman dan tidak bentuknya dia tidak mengarah ke individu ya, jadi bercandaannya, jadi itu juga harus ditegur. Itu masuk ke dalam kategori kekerasan seksual, seksis ya, apapun itu ya,
bentuknya. Latar belakang terjadinya kekerasan seksual di kampus sendirinya itu kenapa sih Bu gitu? Apa faktor pendorong gitu atau gimana gitu? Kalau tadi sedikit dibahas misalkan oleh Pak Sofyan ya sebelumnya yang psikolog tadi, salah satu faktor yang sering terjadi kekerasan seksual di kampus salah satunya adalah pelaku pernah mengalami itu di masa yang lalu. Jadi kejadian itu terulang kembali. Ya, terjadi ulang, dia ingin melakukan itu kepada orang lain. Itu bisa faktor masa lalu pelaku yang dia dulunya adalah korban. Itu bisa. Kemudian bisa karena memang pelaku orang yang manipulatif gitu. Dia manipulatif dan biasa sering playing victim juga dia sebenarnya, dia melakukan itu. Kemudian juga bisa karena dorongan, keinginan kebutuhan, maaf, biologis, kebiasaan ya, karena dia sering bercanda seperti itu di mana-mana. Kok bercanda seperti ini nggak apa-apa ternyata nih gitu. Dia meningkatkan lagi meningkatkan kembali bercandaannya ke yang lebih parah misalkan. Itu juga karena dorongan hasrat itu, bisa latar belakang pelaku, bisa ada juga karena kesempatan untuk melakukan itu luas gitu. Pada saat laki-laki dan perempuan misalkannya di satu ruangan yang sama sepi, mungkin tidak ada niat tapi kesempatan itu ada gitu ya, tertutup, akhirnya bisa juga terjadi kekerasan seksual pada saat yang titik rawan ya di proses bimbingan skripsi, kemudian juga misalkan konsultasi akademik bisa jadi itu terjadi ya, kalau memang oknumnya memang diberikan kesempatan untuk itu bisa terjadi. Jadi banyak sekali faktornya. Atau mungkin bisa karena relasi kuasa dia memanfaatkan kesenjangan relasi itu. Dia pasti tidak akan menolak. Nah, itu juga banyak sekali kesempatan dan banyak sekali hal-hal yang memang mendorong kekerasan seksual itu terjadi di kampus. Nah, dari beberapa banyak nih latar belakangnya sudah disebutkan gitu ya. Bagaimana sih kita untuk mencegah untuk kekerasan seksual itu terjadi gitu? Kekerasan seksual itu bisa dicegah, salah satunya kita sering adain kegiatan-kegiatan seperti ini ya, sosialisasi, pencegahan, mengundang narasumber dari berbagai, tidak hanya Satgas PKS juga, yang lain juga bisa dari psikolog, dari LSM terkait yang concern terhadap perempuan dan anak itu juga bisa ya. Jadi kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual itu bisa dilakukan. Yang pertama, kemudian melalui tata kelola dibantu dengan aturan-aturan akademik terkait bagaimana pergaulan di kampus, bagaimana jam malam ya atau jam operasional kampus itu ya, karena memang kekerasan seksual itu tidak hanya dilakukan oleh oknum dosen ya kepada mahasiswa, tapi juga ke mahasiswa, dan mahasiswa juga bisa terjadi ya. Banyak sekali hubungan pacaran, hati-hati ya, hubungan pacaran yang toksik itu sering terjadi loh ya. Pada saat kita berpacaran ini ternyata ada hal yang membuat pacar kita itu tidak seperti biasanya, misalkan ya, dia tidak ingin, mohon maaf, mungkin dirangkul dia nggak mau, tiba-tiba tetap dipaksa, kalau nggak nanti diancam. Nah, itu udah salah satu bentuk kekerasan seksual itu. Diancam nanti apalah videonya akan disebarkan atau apa gitu ya. Nah, itu juga berbahaya sekali. Jadi itu hubungan toksik yang harus dihindari. Hindari itu hubungan toksik ya, apalagi pacaran ya. Itu kalau bisa ya jangan pacaran lah gitu ya. Ini salah satu hal yang memang ini. Kemudian itu dari hubungan, kemudian dari tata kelola ya. Kemudian masukkan dalam pembelajaran itu hal-hal yang terkait pencegahan oleh dosen-dosen di kampus ini, bagaimana menghindari, walaupun kalau sudah terjadi kasus kekerasan itu sudah terjadi dan dilaporkan, kita memang tidak boleh melakukan victim blaming atau menyalahkan korban untuk apa yang dia alami gitu, tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pakaian korban, kita juga tidak boleh kenapa dia pulang malam. Tetapi khusus dalam pencegahan kan kita akan mengukur diri kita. Kita pasti tahu sebagai manusia kita memiliki insting untuk seperti apa sih kita harus menjaga diri kita gitu ya. Ya mau tidak mau kalau bisa jangan melewati tempat sepi lah ya, itu untuk pencegahan ya. Bukan untuk kalau penanganan kita nggak boleh menyalahkan.
Kita mencegah itu terjadi, kita makanya diatur dalam jam kampus ya, jangan lebih dari maghrib itu ya, sudah pada bubar lah gitu, sudah di rumah masing-masing gitu ya. Nah itu hal-hal yang memang itu perlu dilakukan ya. Jadi kita harus mengukur diri. Kalau kita nggak kira-kira lewat tempat sini nggak aman, jangan lewat situ. Kira-kira kalau jam segini tidak aman tempat itu ya jangan jam segitu gitu. Untuk pencegahan diri kita ya sebagai korban, takut calon korban kalau itu dia akan jadi korban, tapi jangan sampai jadi korban ya korban. Tapi kalau sudah terjadi itu tidak bisa disalahkan karena mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat korban itu lewat di situ atau jam segitu kan, gitu hal-hal yang memang tidak bisa dihindari. Itu mungkin jadi banyak hal juga yang memang harus kita waspadai ya, termasuk untuk para pelaku ini juga ya. Nah, itu karena saya yakin para pelaku ini kalaupun dia melakukan kekerasan seksual gitu kepada korban, rata-rata ini bukan yang kesekali. Rata-rata yang saya ketemu di kasus kekerasan seksual, korban itu nggak tunggal, korban itu banyak. Korban itu kenapa bisa muncul terkuak? Karena memang sudah banyak korban sehingga akhirnya itu terbongkar ya. Jadi biasanya karena dia sudah terbiasa melakukan itu dan ternyata tidak apa-apa, nah terus dia melakukan terus-menerus. Jadi usaha pencegahan itu bisa dilakukan dengan memperbanyak tanda bahwa kita tidak toleran ya terhadap kekerasan seksual ya, seperti banner dan lain-lain. Kemudian acara-acara seperti kita ini, kegiatan-kegiatan yang seperti ini kita lakukan, kita sebarkan, itu juga sebagai upaya ya. Kemudian ada Satgas kan, nah seperti itu. Upaya apa sih Bu yang bisa kita sama-sama upayakan gitu dalam menciptakan lingkungan yang aman dalam untuk mencegah kekerasan seksual itu sendiri? Lingkungan yang aman kita ciptakan secara kondusif. Tadi saya sudah sebutkan ada 3 hal yang bisa dilakukan melalui pembelajaran, tata kelola kampus, dan budaya komunitas. Kalau budaya komunitasnya baik seperti ini, Gemericik dia di ormawanya kuat ya, solid ya antar ormawa untuk bisa mencegah bersama-sama kekerasan seksual, itu juga bisa menciptakan hal yang aman. Di bidang tata kelola tadi jangan sampai ada spot sepi yang tidak tersorot oleh CCTV misalkan ya. Terus jangan ada spot yang memang kalau sudah menjelang maghrib itu gelap, nggak ada lampunya, ya itu kan juga. Kemudian ada aturan-aturan akademik yang memang harus dibuat di pedoman, misalkan bahwa pada saat bimbingan itu tidak boleh di dalam ruangan tertutup, harus ruangan terbuka. Makanya sekarang sudah diupayakan di berbagai kampus ya, open space ya. Jadi si dosen itu nggak dalam satu ruangan tertutup, tapi sudah mulai terbuka agar terlihat bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual itu. Yaitu dalam tata kelola ya, pembelajaran, masukkanlah hal-hal yang terkait dengan PPKS ini dalam mata kuliah tertentu, atau mahasiswa diwajibkan untuk mempelajari modul yang sudah dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Karakter ya. Itu pelajari modul-modul kekerasan seksual. Itu bisa menciptakan suasana yang aman. Kalau kita semuanya kompak dan solid ya, itu kita bisa mencegah itu dan bisa menciptakan lingkungan kampus yang memang aman, nyaman untuk belajar. Karena merdeka belajar, kampus merdeka itu tidak akan tercipta kalau di dalam kampusnya itu mahasiswanya masih merasa ketakutan kalau nanti saya menjadi korban kekerasan seksual, seperti itu. Nah, dari tadi kan sudah kita sebut beberapa kali ya Bu ya, di Unsil sendiri itu ada PPKS gitu sebagai sarana pencegahan kekerasan seksual. Nah, apabila amit-amit ya Bu, jadi jangan sampai ada lagi, tapi kalau misalnya ada suatu saat kekerasan seksual atau gimana, itu prosedur pelaporannya seperti apa Bu? Prosedur pelaporan, sebenarnya kita sudah punya hotline. Nah, hotline itu sudah kita cantumkan di IG Satgas ya, ada di Instagram kita. Nanti sebenarnya kita bisa, teman-teman yang memang mau melaporkan kasusnya, bisa DM IG Satgas ataupun langsung ke hotline Satgas, sehingga bisa di situ seperti ini sebenarnya. Teman-teman misalkan belum siap untuk melaporkan tapi hanya sekedar ingin curhat terlebih dahulu, silahkan di hotline, bisa. Kita akan melayani itu.
Sehingga untuk menguatkan bahwa teman-teman siap sampai melapor. Jadi tidak ada paksaan untuk melapor kalau memang tidak siap. Karena memang kenyamanan dan juga keamanan korban itu benar-benar kami jaga, ya. Membuat mereka nyaman terlebih dahulu agar mereka mau bercerita itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau ada korban yang berani melapor itu luar biasa. Dia sudah keluar dari zona ketakutannya untuk berani mencegah dan membuat ini tidak terulang lagi kepada dia gitu. Hal-hal yang berbau kekerasan seksual ini tidak lagi terjadi kepada dia. Jadi silahkan boleh curhat di hotline ya, Satgas juga ada. Nanti prosedur seperti apa kalau dia mau laporan, nanti kita ada link untuk laporannya. Untuk tindak lanjut seperti apa. Jadi jangan takut terbongkar ya, kasusnya terbongkar karena selama ini juga aman ya, aman. Kami tidak membocorkan sedikit pun identitas korban sama sekali tidak, dan memang tidak terjadi hal-hal yang memang merugikan korban sampai saat ini dengan kasus yang selesai pasti ya. Dan memang jangan khawatir, kita akan bimbing, kita akan arahkan, dan kita juga akan dampingi itu. Misalkan Bu, saya butuh kalau memang mereka butuh pendampingan psikologis misalkan ya, kita akan bantu. Kita sudah punya pusat untuk konseling, kita sudah ada ya di LPPM, sudah ada pusat konseling. Nanti kita arahkan ke sana. Misalkan Bu, saya nggak mau yang di Unsil, saya mau yang di luar misalkan, nanti kita bisa berhubungan dengan tadi P2T P2A ya, tadi Bu Lucy ya, nanti akan minta bantuan beliau, atau mungkin di teman-teman Puspa Kota Kota Tasik, Puspa Kota Tasik itu juga bisa bantu, karena di sana di teman-teman Puspa juga banyak psikolog juga. Jadi itu misalkan saya pengen dampingan dulu Bu sebelum saya melaporkan si pelaku, ya itu nggak apa-apa. Jadi santai kok gitu. Jadi jangan takut gitu ya. Karena memang sampai saat ini saya pastikan tidak ada kebocoran untuk korban-korban yang melapor ke kami. Nah, sebelum kita tutup sesi ini tuh ada pertanyaan dulu Bu. Setelah saya baca-baca ya Bu ya, menurut Kementerian Pemberdayaan, laki-laki juga bisa gitu untuk mendapatkan kekerasan seksual itu Menjadi korban ya. menjadi korbannya gitu. Okay. Walaupun memang persentasenya lebih sedikit. Ya. Nah, gimana ya Bu cara menghapus stigma bahwa laki-laki tuh kayak nggak boleh cerita gitu, karena laki-laki biasanya kan suka nggak aja gitu, suka lebih nggak kayak ngegampangin gitu, kayak padahal itu udah termasuk kekerasan seksual itu sendiri gitu. Oke. Jadi memang budaya patriarki ya yang membuat kita kadang-kadang budaya patriarki tidak hanya merugikan perempuan loh. Ya, tapi budaya patriarki juga merugikan laki-laki. Karena stigma atau pelabelan atau stereotype antara laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan itu makhluk yang emosional, perempuan itu makhluk yang lemah, yang sensitif, yang cengeng, itu dilekatkan kepada perempuan. Apakah lantas laki-laki tidak boleh mempunyai perasaan yang seperti itu? Itu sangat merupakan beban bagi laki-laki loh, karena mereka juga punya emosi, mereka juga ada sisi sensitifnya, ya, mereka juga ada sisi lemahnya gitu. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, tapi kan stigma masyarakat kalau laki-laki emosional dan cengeng misalkan ya, atau disebut cengeng atau menangis pun itu menjadi stereotip negatif ya. Itu lain lelaki misalkan. Itu kan sudah stigma atau pelabelan stereotip negatif terhadap laki-laki tentang peran gender ya di sini. Padahal ini nggak ada yang salah, laki-laki juga manusia kok gitu kan. Ada lagu yang baru ya, kan kau juga manusia gitu kan. Ada ya lagunya ya. Ya itu kan tidak diperuntukkan untuk perempuan saja gitu kan. Semua manusia itu punya sisi lemah, mereka punya sisi berat dan capek gitu, nggak laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga laki-laki sama haknya dengan perempuan bisa melaporkan apapun kasus yang menimpa dia, karena di Satgas juga pelapor juga tidak hanya perempuan, ada laki-laki juga, walaupun dalam survei 89% perempuan yang melapor, 4% laki-laki, yang sisanya tidak teridentifikasi apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, itulah yang memang harus kita hapuskan, karena stigma terkait ketimpangan peran gender juga itu tidak hanya merugikan perempuan, tidak hanya selalu terkait dengan emansipasi perempuan, tapi juga laki-laki ada sisi yang memang dia tuh juga harus terpenuhi kebutuhan emosionalnya, kebutuhan keamanan dia, karena kan kasus seksual itu bisa saja tidak hanya menimpa perempuan oleh laki-laki, tapi bisa juga oleh laki-laki ya.
Ya, ini sering terjadi dan kita tidak tahu itu. Makanya kalau kita sudah tahu, berarti kita bisa mencegah itu. Makanya jangan takut, laki-laki atau perempuan memiliki hak yang sama untuk bisa melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya. Ya, khususnya kalau di Satgas kekerasan seksual ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Nggak terasa Bu, udah ada di akhir acaranya Bu. Nah, Oke. terima kasih banyak ya pada Sama-sama. yang sudah bergabung bersama kami. Untuk Sobat Gemercik, jangan lupa dukung kami dengan cara like dan subscribe, serta follow sosial media kami di FBD. Oke.